Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat untuk Kiai Dimas yang selalu mengguide semua event dari kemarin pagi sampai hari ini. Ana hadir lakum dan kita berdoa semoga beliau juga diberikan kesehatan dawamul afiyah. Dan ahibati fillah abna'i at-thalabah, nuansa hari ini pastinya berbeda dengan nuansa ana 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kami hadir di masjid ini. Biasanya di Al-Muqaddas kalau kami mengisi segmen seperti ini, sayap kiri ini putra, sayap kanannya putri, sampai di belakang banyak putrinya. Betul? Tadi malam pun sama, kami hadir di generasi putri Al-Muqaddas di Wanasaba. Kami mengatakan di 1 menit pertama suasananya berbeda. Ternyata generasi putri lebih ekspresif tadi malam. Mereka duduk manis sampai 2 jam. Kalau kayak gini ngantuk mereka kan. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Biasanya udah kalau momen kayak gini banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Nah, alhamdulillah semuanya bawa kolam. Yang di belakang juga sama, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Thank you. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Siap nak turunkan semuanya kan? Ada 1 topik yang kami angkat ke setiap titik di Indonesia. Tulisannya sangat menarik. Antum indah banget. Gerbang Al-Muqaddas baru sekian bulan, baru setahun. Antum harus kafah, bertahan di atas samudra Al-Muqaddas. Jangan sampai setengah-setengah people. Ana ulangi, kelas 4, 5, 6, kakak-kakak yang sudah lama di alam Al-Muqaddas, bertahan menjaga logo ini dengan kafah. Betapa banyak alumni pesantren Al-Muqaddas yang sudah mereka tersebar di seluruh titik negeri ini. Mereka mengatakan apa? Pak Happy Chandra, kami rindu bertemu dengan antum di Masjid Al-Muqaddas. Karena apa? Sekian tahun kami datang ke sini bertemu dengan generasi Al-Muqaddas dari masa ke masa. Mereka sudah menuju ke setiap titik di negeri ini. Mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, saya masih ingat Pak Happy Chandra mengatakan di malam itu di Al-Muqaddas bahwa kita harus menjadi insan yang bermanfaat untuk orang banyak. Hari ini anak katakan kepada antum biba, kelas 1 ke antum sampai kelas 6 tak ada perbedaan hari ini. La farqa baina as-sana al-ula was-sana nihaiyah. Bahwa semua yang pernah merasakan alam pesantren, semua yang pernah merasakan atmosfer pesantren, semua yang pernah menginjakan tanahnya di pesantren, menghirup udara pesantren, pasti antum semuanya pernah mendengar kalimat indah dari orang tua ketika masuk ke gerbang Al-Muqaddas beberapa waktu yang lalu. Kelas 6, ketika you santri baru, brother, pernahkah antum ingat itu ibu dalam keadaan lelah, nak? Dia memegang pundakmu sambil mengatakan kalimatnya apa? Nah, yang betah di pondok ini nak ya. Anak, Kiai Dimas, Kiai Abu Nasor, semua yang pernah merasakan pesantren pasti pernah mendengar kalimat itu dari emaknya atau ayahnya. Nah, yang betah ya. Kita nggak bisa memungkiri itu, people. Anak nafsi tahun masuk ke Gontor tahun 98, itu ibu megang pundak anak di gerbang Darussalam. Nah, bertahan ya nak ya. Tak cukup kau 1 tahun menyelami pesantren ini, tak cukup kau 2 tahun menyelami pesantren ini, tak cukup kau hanya 3 tahun menyelami pesantren ini, harus sampai selesai. Maka momen hari ini, suasana siang di saat terik panas matahari di luar sana, tapi antum merindukan kesejukan dan indah di bumi Al-Muqaddas ini. Indah banget. Maka 1 menit pertama yang harus kami sampaikan adalah selami samudra Al-Muqaddas ini dengan kafah. Ikuti kata-kata anak hari ini Al-Muqaddas. Selami samudra Al-Muqaddas dengan kafah untuk hiasi langit Nusantara. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sekarang anak absen dulu. Ready? Yes sir. Gak enak dilihatnya. Are you ready? Yes sir.
amazing, I like it. Bismillah. Santri baru, ana harus memperkenalkan diri depan santri baru. Angkat tangan santri baru. Angkat tangan santri baru. Kelas 1, as-sana al-ula. Aywa, tamam. Kelas 2, angkat tangan. Masya Allah, ini santri-santri yang baru ketemu anak hari ini, betul? Kelas 3, angkat tangan. Antum udah ketemu anak kah? Kelas 4, angkat tangan. Aina asana Robi'ah. Semalam di Putri kelas 4-nya cuma 2 orang, Ustaz. Ya. Jadi perfotoan, Ustaz. Cuma anak sama dia doang berdua. Di sini berapa orang kelas 4-nya? Ayo, angkat tangannya kelas 4. Oh, ada di sini kelas 5. As-sana al-khamisah, as-sana as-sadisah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, tabarakallah. Siapkah ya? Hei kelas 1 dan kelas 2, as-sana al-ula wa saniyah. Ana arif nafsi, ismi Happy Chandra, ana Happy Chandra. Tadi Kiai Dimas sudah memperkenalkan ismi Happy Chandra. Yang kelas 1 dan kelas 2 pasti bertanya, Ustadz, emang antum ini pernah di pesantren? Nah, ana pernah di pesantren. Pak Happy kok namanya Happy? Ya karena kita harus bahagia, harus happy terus ke apapun yang terjadi, betul? Antum nanya lagi, Pak Happy, kenapa namanya Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis, kawan. Anak berojo langsung tertawa. Antum mau nanya apa lagi, sob? Orang Makassar itu bertanya, Mas, aku tanya kau satu hal, kenapa nama kau Happy? Anak jawab di situ, karena aku lahir itu dulu tidak menangis, brother. Aku berojo langsung tertawa, makanya namanya Happy. Saat pandemi COVID-19 orang banyak yang tiarap, kalau anak tetap happy. Itu kita harus happy. Itu. Jadi antum pada happy harus happy. Antum nanya lagi, Pak Happy Chandra emang pernah di pesantren? Nah, hei kelas 1, kelas 2, ana gak berani tampil depan antum kalau ana gak pernah merasakan atmosfer pesantren. Ana gak berani tampil depanmu, anakku. Ana gak berani tampil depan antum kalau ana gak pernah merasakan air pesantren. Ana gak pernah tampil, gak bisa tampil depan Al-Muqaddas kalau ana gak pernah merasakan duduk seperti antum 20 tahun yang lalu. Hei kakak 2 sampai kelas 6, bukankah bait himne ini yang antum rindukan di bumi Al-Muqaddas? Hei kakak kelas 6, bukankah ini yang kau rindukan di bumi Al-Muqaddas? Santri-santri yang udah menjadi alumni Al-Muqaddas, mereka mengatakan, Pak Happy Chandra, setiap kami hadir di setiap momenmu, ketika muncul bait himne, ya Allah Pak Happy, aku rindu itu himne pondokku digaungkan di alam Al-Muqaddas. Ana pernah merasakan air di bumi pesantren ini bersama beliau-beliau. Ana pernah menghirup atmosfer pesantren sama seperti antum. Ana pernah duduk kayak ente-ente ini, Bibo, menggunakan kostum putih dan hitamnya. Ana pernah menghirup atmosfer pesantren sama seperti antum. Kalau ana nggak pernah duduk di bangku pesantren, ana nggak berani bicara depan you hari ini. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, sampai sekian tahun lamanya, tidak setengah-setengah kami di dalamnya, sampai Pak Kiai mengatakan, Bismillah Happy Chandra, saatnya kau tampil di luar sana, kepakan sayapmu jadi insan yang nafi'il ummah, baru kami keluar dari pesantren. Kalau antum hanya setengah-setengah di alam pesantren, ridho kiai itu yang antum rindukan, Bibo. Jangankan antum generasi Al-Muqaddas, anak Makassar, kami hadir di Unhas, Hasanuddin University Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika kami munculkan gambar ini, antum tahu apa yang terjadi? Doa guru, 2008 karena anak sering MC di pondok, 2008 anak masuk ke istana untuk jadi MC pula, people. Sampai hari ini hidup anak gak jauh dari mikrofon. Karena dulu anak bagian i'lamat Qismul I'lam kelas 5, yang hidup anak gak pernah jauh dari mikrofon. Anak nikmati banget peran itu. Sampai hari ini anak mengikuti irama profesi anak sampai hari ini. Antum tanya lagi, oh Ustaz, berarti santri bisa berkiprah di istana. Tuh buktinya, bapak yang satu ini. Antum bilang besi bingung antum. Siapa yang membuat kami sampai ke titik ini? Pondok nah. Kalau antum bilang, tapi Ustaz, anak kan nggak bisa jadi MC. Apapun profesimu nanti, kita buktikan nanti. Alumni Al-Muqaddas yang udah komunikasi dengan kita, nah banyak banget. Mereka udah jadi, people. Mereka udah jadi.
Mereka udah mengikuti Pak Habib. Aku masih ingat Pak Habib mengatakan, pertajam pada bidangmu selama di Al-Muqaddas, maka kau akan merasakan feel-nya nanti di luar. Saya sudah rasakan sekarang Pak Habib Chandra. Antum nanya lagi, Ustadz yang kelas 1 kelas 2 nih, kalau 3 sampai 6 udah tahu. Pak Habib ngapain di istana? Muhadoroh ya Ustadz ya? Masa ada muhadoroh di istana? Muhadoroh yang antum gak suka itu? Apa tugas saya di istana? Antum pasti pernah mendengar, hei santri baru, you pasti pernah mendengar di Istana Negara Republik Indonesia, di KTT ASEAN kemarin, atau di acara G20 di Bali, atau saat 17 Agustus di istana, pasti antum pernah melihat ada tayangan ini kelas 1 kelas 2. Di situ pasti antum pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Siapa yang anak tatap hari itu, Bibo? Siapa yang anak lihat hari itu? Bukan presiden, bukan tamu negara. Yang kami tatap di sayap kanan itu ada seorang ibu lagi duduk dan berlinang air matanya. Anak temuin ibu, anak ibu, kenapa ibu menangis? Ibu anak jawabannya apa? Nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok, nak. Kayak baru kemarin ibu megang pundakmu sambil mengatakan, nah yang betah di pondok ini. Kayaknya baru kemarin ibu melihat kau tampil MC di pesantren. Sekarang kau tampil di istana. Dipeluk ibu erat banget. Bukankah itu yang antum rindukan kan? Antum sukses di bumi pesantren, ada prosesi wisuda di pesantren ini. Antum dipanggil sama seorang MC, wisudawan pertama Ananda, namamu dipanggil brother. Dengan kostum yang kau pakai, kau tampil dengan gagah sambil antum menunduk di depan Pak Kiai Sam'an wa ta'atan ya mudin. Turun kau dari panggung kiri, yang kau tatap bukan siapa-siapa, ibumu di bangku lagi berlinang air matanya. Kau pegang tangannya, pertanyaan sama, ibu kenapa ibu menangis? Jawaban ibu itu, nah, aku bangga punya kau anakku, aku bangga. Tidak sedikit itu santri memberikan mahkota wisudanya kepada ibunya. Aku berikan toga ini untukmu ibu. Aku berikan toga ini untukmu. Ya Rabb, innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustaka. Aku rindu curhatan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, aku berbisik biar langit mendengar ya Rabb. Tolong kabulkan permintaanku ya Allah. Sehatkan jasad orang tuaku ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Aku ingin ketika aku sukses, orang tuaku bisa memelukku sambil mengatakan, nah, aku bangga punya kau anakku. Jangankan yang putra, semalam putri kak, anak ngomong kayak gini, mata mereka langsung berubah. Berkaca-kaca, mereka banyak yang nunduk. Itu kurosahnya buku tulisnya penuh dengan tetesan air mata mereka. Ketika kami tanya, kenapa kau menangis? Nah, anak putri itu mengatakan apa? Ya Allah Pak Habib, aku ingin dapat pelukan indah itu dari orang tua. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Brother, yang santri baru, mereka langsung mengatakan, oh, ini manusianya yang bicara. Ganti, bukan manusia yang bicara, tapi apa itu? Dapat ilmu baru hari ini, Bibu. Kalau sudah ke Trans TV pasti ke sebelahnya, apakah? Pagi-pagi ketika ibu itu lagi nyiapin sarapan pagi, tiba-tiba kau disuguhan ada tayangan khusus sebelum matahari. Dengar ketika Bisma melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah mendengar ada karakter vokal namanya deep voice, suara dalam, deep voice.
Kalau TV One memang beda. Deep Voice, suara dalam. Bioskop Trans TV is back. Deep Voice, suara dalam. Gak mungkin saya masuk ke TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Kalau gak, gak enak didengarnya kan? TV One memang beda. Deep Voice. Pasti Anda pernah mendengar ada kisah Mahabharata dan muncul suara ini nih. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi. Pernah dengar suara itu? Itu namanya voice over. Namanya apa? Berarti kesimpulannya, santri pun bisa berkiprah di negeri ini sesuai dengan profesimu masing-masing, brother. Apapun yang berada di alam pesantren ini, tunjukkan kepada negeri ini kalau antum pun bisa berkiprah. Berawal dari apa? Berawal dari satu kalimat yang Anda munculkan. Apa itu? Nah, ada tulisan namanya The Power of Dream. Antum bawa catatan kan? Antum tulis sekarang kalimat ini. Tulisannya adalah The Power of Dream. 3, 2, 1. Berawal dari The Power of Dream. Selama kita berbisik di bumi Al-Muqaddas, langit akan mendengar. Selama kita berbisik di bumi Al-Muqaddas, langit akan mendengar. Keep kalimat ini baik-baik kawan. Dan disitulah impian kita akan diangkat oleh Allah. Kenapa saya muncul ke depan antum? Ketika kami adakan acara seminar parenting, nampak di situ para orang tuanya hadir di sayap kanan, sayap kirinya santri-santrinya. Saat itu santri-santrinya maju ke depan, dia menghafalkan bait-bait Quran. Mereka adalah para hufaz di negeri ini. Santri-santri mungil Kak, kelas 4, kelas 6, SD. Ada anak SMP, dia maju ke depan, diuji sama kiainya. Istamir hadil ayat. Dia meneruskan ayat dan dia melafalkan ayat itu. Disaksikan para orang tuanya. Oh, bangga banget orang tuanya. Orang tuanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa menghafalkan ayat-ayat Quran ini. Kapan itu terjadi? 2019, 1 tahun sebelum pandemi. Dan antum lihat tayangannya. Kami highlight dalam bentuk tayangan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini adalah tayangannya Bimo. Selendangku akan aku berikan, aku kalungkan ke orang tuaku Pak Chandra. Siapa yang menjawab itu? Santri kelas 3 di Pondok Pesantren Nurul Haromain, Lombok Barat. Dia maju ke depan. Saya akan memberikan selendang wisudaku ke orang tuaku Pak Hebe. Tiba-tiba di Sidoarjo ada momen hari itu. Santrinya hadir, orang tuanya hadir di Hotel Novotel Surabaya. Saat kami munculkan, nah apa impianmu? Ini satu anak itu maju ke depan. Ustadz, Anda punya impian Pak Epi Chandra. Dia maju ke depan tapi tanpa orang tuanya. Yang lain ada orang tuanya, dia enggak. Anak itu maju ke depan, ke tengah Kak. Dia mengatakan, Ustadz, Anda juga punya impian Pak Epi. Hai, maju ke depan brother. Maju ke depan. Mana orang tuamu? Yang lain maju ke depan dengan orang tuanya, tapi dia tidak. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah anak yang terlahir dari Muara Bungo Jambi. Tapi aku terlahir belum pernah melihat wajah kedua orang tuaku yang sudah tidak ada. Aku diasuh oleh nenekku Pak Hebi. Nenekku ini mengasuhku sampai hari ini. Katanya ibuku pernah berpesan, anakku harus masuk ke pesantren. Nanti ketika ibunya mati, wafat itu dia ayahnya, paling tidak anakku dia datang ke batu desanya membacakan doa dan bait-bait Quran. Makanya Pak Chandra, aku datang ke sini punya impian. Orang tuanya sudah tak ada nak. Ayah bundanya sudah tidak ada. Dia gak pernah melihat wajah cantik ibunya, wajah gagah ayahnya. Tapi dia punya impian yang indah. Apa itu impiannya? Indah banget kalimatnya. Apa itu nak? Dia mengatakan, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Kelas berapa tuh Pak Happy? Kelas 3 KMI nah. Dia punya doa yang indah untuk orang tuanya yang sudah tak ada. Semua punya impian. Antum punya impian, Al-Muqaddas punya impian. Hadirnya Al-Muqaddas 2 berawal dari dream.
Anak katakan ke generasi putri, berapa kali kiai kita, Kiai Dimas, Pak Kiai selalu mengatakan nanti akan muncul Al-Muqaddas II. Sekian tahun yang lalu, jauh banget dari hari ini. Ternyata real, Allah mengabulkan. Maka kalimatnya indah. Karena sering-sering antum berbisik di bumi Al-Muqaddas, langit akan mendengar. Dan antum yakin dengan bisikan antum itu. Lihat kan, di doa adik kita, dia bicara depan kakaknya. Bukankah ini impian antum juga kah? Generasi putri semua tatapannya menatap ketatapan adik ini. Karena dia punya impian. Semakin ada di zona luar, tapi mereka nggak bisa menikmati perannya sebagai pelajar. Ternyata 80% anak-anak SMP, SMA di luar sana, di luar loh Kak, bukan di Mahat, di luar. Tapi di Mahat kadang itu terjadi. Anak di pesantren yang nggak bisa sam'an wa ta'atan terhadap alam pondok, nggak bisa mengikuti alam Al-Muqaddas, gara-gara apa? Ternyata dia kena virus. Apa nama virusnya? Quarter life crisis. Kalau antum Pak Happy, anak kok tiba-tiba pengen pindah ya Ustadz ya. Padahal antum udah ini tempat yang terbaik buat antum. Tiba-tiba antum pengen pindah, keluar menggunakan kostum sama dengan mereka. Ternyata dia kena virus quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Artinya adalah krisis seperempat abad. Dia nggak bisa mengenali dirinya dan nggak bisa mengenal masa depannya. Antum nanya lagi, cirinya bagaimana Ustadz yang kena quarter life crisis? Santri yang kena krisis seperempat abad adalah santri di usia 13 sampai 20 tahun. Santri yang kena quarter life crisis ini adalah santri yang usia 13, sama lah kayak antum ini. Anak kelas 1 sampai kelas 6 itu rawan kena krisis seperempat abad. Cirinya apa Pak Happy Chandra? Cirinya adalah yang pertama, yang kena krisis seperempat abad. Santrikah dia, gurukah dia? Dia adalah periode galau dalam hidupnya. Di pondoknya galau banget kawan. Antum gak bisa sam'an wa ta'atan terhadap pondok, galau. Di kelasnya galau brother. Tatapannya ke ustadz, tapi otaknya kemana-mana. Maka kalau nanti ada yang galau di kamar Kak, nah, pegang pundaknya, kau pasti kena virus krisis seperempat abad. Tapi kan wajar Ustaz ada galau, wajar. Tapi larut antum galau bingung di pondok, lama-lama virus itu akan semakin masuk ke nadi kita dan antum gak bisa istiqomah di pondok ini. Yang kedua, santri kelas 6, santri kelas 5, ini cocok bagi antum. Anak kelas 11, 12 di luar rawan kena krisis seperempat abad. Karena apa? Dia krisis emosional, bingung dalam melangkah. Anak yang sudah masuk kuliah aja dia masih bingung dalam melangkah. Anak kelas 6 Kak, kami pembekalan santri kelas 6 waktu itu, masih banyak mereka yang masih bingung. Ustaz saya masih bingung, Ustaz saya mau jadi apa nanti? Ustaz saya jadi alumni pesantren tapi saya bingung saya mau jadi apa? Semakin kau katakan bingung, hidupmu akan semakin bingung brother. Biar Allah yang menggerakkan. Fafirru ilallah. Aina tafirrun, kemana kau akan lari? Fafirru ilallah, kembalikan kepada Rabbmu. Nah, enggak perlulah kau bingung. Berikutnya, santri yang kena krisis seperempat abad adalah santri yang kehilangan identitas. S-nya sudah hilang dalam benaknya. Muqaddasnya sudah hilang dalam benaknya. Kehilangan identitas sebagai santri. Dia jalan seenaknya, dia tidak sam'an wa ta'atan terhadap pondok. Pelanggaran-pelanggaran terjadi di pondok, itu dia kena krisis seperempat abad, hilang identitas sebagai santri yang kafah di Al-Muqaddas. Itu di pesantren. Kalau di luar, dia kecanduan gadget kawan. Itu handphone jadi virus bagi dia. Krisis seperempat abadnya merasuk ke dalam jiwa raga dia. Handphone selalu dia pegang. Akhirnya apa yang kenanya? Bagian otaknya yang membedakan antara manusia dengan hewan. Akhirnya muncul itu namanya korteks. Korteks itu yang membuat dia low, tak bisa fokus belajarnya. Akhirnya belajarnya setengah-setengah, ujiannya setengah-setengah, hasilnya juga setengah-setengah. Akhirnya jadi manusia yang setengah-setengah. Antum mau jadi manusia yang setengah-setengah? Jaga identitasmu sebagai santri Al-Muqaddas. Berarti
Agak angkat baru vokalmu nah. Mulai sekarang perhatikan, sayangi dan membahagiakan diri. Lihat ke depan kah? Lihat kamera. Angkat mikrofonnya. Yuk katakan, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Terima kasih, saya Happy Chandra. Itu namaku, brother. Kau pakai namamu. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Itu nama anak, Kak. Kau pakai namamu? Terima kasih, saya Maulana Abu Setio. Intonasimu, brother. Kalau you katakan terima kasih, saya Happy Chandra, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Maulana Abu Setio. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kawan-kawan. Antum dia bingung, brother. Dia stres. Tapi dia ahlan wa sahlan matematika, fisika, kimia, ya Allah, kiamat kubro, ya Allah. Bahagia dia. Coba deh, indah loh, lihat antum tersenyum aja indah banget tuh. Bahagia tuh. Orang yang kena virus krisis seberabad-abad, yang lain bahagia, dia sedih. Yang lain olahraga, wow, gol, dia diam aja. Dia menggolkan bola aja, dia diam. Dia menggolkan bola ke gawang, yang lain mau gol, dia enggak. Tuh kan gol. Gak ada ekspresi. Yang kan olahraga dia diam, yang lain diam, dia olahraga. Coba Kak, ada umat Nabi Muhammad kayak gitu? Generasi Abu Jahal itu namanya kah? Jadi emang bahagia. Tapi yang paling bahaya, jangan sampai ada santri di Al-Muqaddas ya masuk ke folder yang kedua. Dia bukan bahagia, tapi apa? Nih, biasa aja. Dia dapat nilai bagus kah? Aturan dia senang, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, sujud syukur dia berada. Dia enggak. Nah, anta mumtaz, kamu keren banget belajar. Ya udah. Kasih ya. Biasa aja. Mau dipukul di awal keamanan, biasa aja dia. Kamu botak ya? Silakan Ustaz, botak aja. Nanti Kak, kalau dia menjadi generasi yang biasa aja, mau ujian dia belajar biasa aja, masuk ruang ujian ngejawabnya biasa-biasa aja, nanti keluar ruang ujian dia biasa aja, pasti hasilnya biasa saja. Nanti dia meninggal ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja. Yo, antum mau jadi biasa-biasa aja, hasilnya pasti biasa aja. Wallahi Kak, hukum alam ini, brother. Paling bahaya lagi apa? Nih, cemas. Hidupnya cemas. Dari awal masuk pondok sampai dia wisuda cemas. Dulu di SD mana? SDN 2 Kedunggawa. Oke. Terus pindah ke sini. Ada punya kakak di sini kan? Dari mana kau tahu Al-Muqaddas? Dari atas. Dia bilang, kata Pak Happy, sering-seringlah berbisik di bumi Al-Muqaddas, maka langit akan mendengar. Dari mana kau tahu Al-Muqaddas? Dari langit, Ustaz. So, kamu keren gak? You tampil, you baca, ketika yang lain tertawa, antum pun ikut tertawa. Gak sedih dia. Oh. Bahagia dia. Ya Ustaz ya, tetap happy. Kata Pak Happy harus bahagia. Pegang mikrofonnya, lihat ke depan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Antum bilang, Ustadz, kenapa bisa seperti itu? Itu namanya hipno. Hipno itu namanya mempengaruhi. Dipegang pundak sebelah kanan, nama dia akan berubah menjadi Happy Chandra. Dia absen dia, namanya Happy Chandra. Itu namaku, brother. Kan udah dicontohin nama kakakmu tadi. Assalamualaikum. Pakai namamu. Pakai namamu. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Ingat, itu nama anak. Kau pakai namamu. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Putri Zumasa dari Cirebon.
tahu dia kemana. Karena hari ini orang-orang sudah hijrah bukan ke Yahoo lagi, tapi apa? Google. 10 tahun yang lalu orang pegang handphone, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara handphone apa itu? Ini handphone zaman Abu Jahal. Tak tahu dia kemana sekarang. Perubahan sudah terjadi. Allah menggerakkan handphone yang sudah baru-baru hari ini. Bukankah ini handphone yang antum maksud? Ini handphone zaman jahiliyah dulu. Tak tahu dia kemana sekarang. Masa-masa ini sudah hilang. Dulu aku senang banget waktu SD sebelum masuk ke Al-Muqaddas, pagi-pagi atau siang atau sore hari kau berangkat ke masjid menggunakan kostum yang satu ini. Ya kan? Anak-anak di luar sana sekarang nggak kenal lagi dengan kostum ini. Kostum mereka sudah berubah dengan kostum ini. Ini dia people. Di Al-Muqaddas kostummu juga lebih elegan dan berkarakter dengan kostum yang antum pakai hari ini. Karena apa people? Perubahan tak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Forum ini membawa antum untuk mengatakan, Pak Happy, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saatnya antum hijrah anak-anakku. Tak perlu kau berpikir dengan kostummu yang dulu. Tak pernah antum berpikir dengan kostum yang dipakai sama kawan-kawanmu di luar sana. Jangan lagi antum berpikir, ya Allah, ana harus menggunakan kostum seperti yang mereka pakai. Karena apa? Masa-masa itu sudah berubah anak-anakku. Mereka bangga dengan kostum putih birunya, ada yang menggunakan kostum putih abu-abunya. Udah, biarkan mereka dengan kostum mereka. Tak perlu antum mengatakan anak pengen banget sampai kostum kayak gitu. Karena ternyata kostum yang antum pakai hari ini tak sama dengan kostum yang mereka pakai. Berbanggalah dengan posisi antum hari ini. Masa-masa ini sudah hilang kawan. Impian hari ini adalah selama antum berada di Al-Muqaddas Cirebon ini, bismillah, ana harus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Pak Happy Chandra, saya akan selami dengan kafah di bumi Al-Muqaddas ini. Karena impian antum sama seperti impian orang-orang di pesantren lain. Dia mengatakan, Pak Happy, kalau kau berbicara tentang the power of dream, kekuatan impian, saya pengen banget Ustaz nanti aku di wisuda Pak Chandra, aku akan di wisuda seperti wisudanya kawan-kawan kita di luar sana. Ini tayangannya Bible. Dia bangga sekali karena dia di wisuda dan menghadirkan ayahnya di situ. Walaupun ayahnya tak bisa berjalan, walaupun ayahnya sudah papa, walaupun ayahnya sudah tidak bisa bergerak dengan sempurna, tapi dia bangga banget. Karena apa? Karena hari itu dia harus menjadi orang yang memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Bukankah itu impian antum, brother? Antum ingin bahagiakan mereka kah? Bahagiakan ayahmu, bahagiakan ibumu. Bukankah antum ingin sujud di kakinya seperti dia kah? Bukankah itu impian antum? Generasi Al-Muqaddas, wujudkan impianmu ini. Bahagiakan orang-orang sekitarmu. Ketika orang punya impian, ternyata anak Aceh ini punya impian tapi kandas impiannya. Dia pengen banget di wisuda minggu depannya. Dia bilang, Pak Happy, aku wisuda loh minggu depan, nanti aku akan berikan togaku untuk ibuku. Tapi anak ini gak bisa mewujudkan impiannya. Karena apa? Rina Maharami, anak Lok Semawa ini, detik-detik mau di wisuda, tapi Allah memanggilnya. Ajal sudah memanggilnya. Dia meninggal dunia detik-detik mau di wisuda, Bibu. Detik-detik mau di wisuda, udah pakai toga, udah pakai jubah kebanggaannya, tapi toganya berubah menjadi kain kafan. Viral 2019 hari itu. Anda tahu ketika setelah dikuburkan hari itu, acara tetap berlanjut. Sayap kanan muncul ucapan terima kasih, selamat sukses wisuda wisudawati. Tetapi sayap kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk sang pahlawan dari bumi Lok Semawe. Acara berlanjut, disebut nama almarhumah Rina Maharami. Tapi yang datang hari itu siapa? Ayahnya yang baru menguburkan putrinya. Dia menarik jas kami sambil mengatakan, Pak Chandra, aku adalah ayah dari almarhumah. Ketika kau sebut namanya, izinkan aku naik ke atas panggung, Pak Chandra. Aku walaupun punya putriku yang sudah tiada, tapi paling tidak aku bangga punya pahlawan hebat, putri terbaikku, sarjana terbaikku. Dia naik ke atas panggung menggunakan kostum setelah menguburkan putrinya. Kostum yang sangat sederhana. Kapan itu terjadi, Pak Happy? 2019 bulan Februari.
Ini terjadi hari itu di Aceh.